Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana biwabi ulumi fid dharaini amin. Ya, langsung bab ahkamu thaharah. Ya. Ini dari dasar harus benar-benar dipahami ya. Nanti praktek sholat, praktek wudhu yang memang diajarkan di sini. Artinya harus jelas, dipahami dengan jelas karena budaya kita itu adalah budaya gampang ya. Ahkamu thaharah ya. Makna thaharah at-thaharatu lughatan an-nadhafatu wa takhallus minal adnas khisyatan kanat kanatsi au ma'nawiyatan al-uyub yuqalu tadhahara bil ma' ay tanadhafa minat tanas wa tadhiru minal hasad ay takhallusun minhu. Nah, hukum-hukum toharoh yang pertama adalah makna toharoh. Lah, makna toharoh secara bahasa itu adalah membersihkan, mensucikan dari kotoran, baik itu kotoran yang nampak seperti najis atau kotoran tapi secara maknawiyah ya, maknawiyah artinya kotoran maknawiyah itu kotoran-kotoran yang ada pada diri kita. Sampean sedang hasud, seneng ghibah, seneng ujub, takabur, itu kan termasuk kotoran-kotoran tapi kotoran-kotoran yang maknawiyah. Lah, adapun toharoh menurut syara yaitu melakukan sesuatu yang sesuai dengan sesuatu itu memperbolehkan kita untuk melakukan sholat, yaitu seperti wudhu ya, wudhu bagi orang yang tidak memiliki wudhu, terus mandi bagi orang yang wajib mandi, menghilangkan najis ya dari pakaian, badan dan dari tempat. Nah, ini secara syar'an yaitu melakukan sesuatu yang dengan sesuatu itu memperbolehkan kita untuk sholat. Nah, kenapa dalam toharoh awal di dalam masalah bab ubudiyah ini diawali dengan bab toharoh ya. Dijelaskan di sini bahwa inayatul Islam binadofati wa toharoh ya. Pentingnya di dalam Islam untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian itu di dalam Islam. Jadi ketika orang Islam kok memahami konsep dasar Islam, itu mestinya Islam itu akan sangat indah. Bukan hanya dalil an-nadhafatu minal iman tapi dalam banyak hal Islam itu menjaga kebersihan dan kesucian itu begitu dijaga di dalam Islam ya. Nah, karena apa? Nah, dan itu bisa dilihat yang pertama bahwa perintah wudhu untuk kita melakukan sholat itu dilakukan sehari beberapa kali. Nah, minimal kan berarti 5 kali itu kan sudah cukup membersihkan ya. Ma'adawa Allah ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholat faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bah. Sehari minimal berarti 5 kali sing fardu. Nah, yang kedua yaitu diperintahkan dalam Islam, memerintahkan kita untuk mandi dalam banyak hal ya. Wa in kuntum junuban fatahhir. Jadi ketika kamu junub kamu harus mandi, yaitu mandi wajib. Nah, tambah dawe Kanjeng Nabi lillahi ala kulli muslim ayat tasila fi kulli sab'ati ayamin yauman yaksilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Jadi seorang muslim itu minimal mandi itu 7 hari itu sekali minimal. Sekebo-kebone ya. Loh,
Loh, sampean mungkin janggal karena posisi Anda itu di sini, hidup di sini. Dan orang Arab, orang negara lain banyak. Sing paling boros banyu ke wong Indo, wong Asia. Ya, kalau kita hidup dengan, makanya kayak Arab itu, di Arab itu minyak wangi kan paling laris. Ya padang jarang ada. Nah, artinya karena di sana itu udah faktor mungkin iklim ya, cuaca atau faktor cuaca dan lain-lain itu juga ikut mempengaruhi terhadap tradisi atau faktor alam, sehingga hal biasa 2 hari 3 hari tidak mandi itu biasa, tapi selalu tampil bersih dan wangi. Nah, karena udaranya juga lebih bersih. No, urung kok Afrika kadang seminggu temenan. Oh, ambune ya kadang ya. Artinya budaya kita kan sehari mandi 2 kali, bahkan ada yang lebih, ada yang lebih. Nah, di sana enggak, jarang, orang luar itu jarang. Jadi kadang 3 hari, kadang 2 hari. Ya, makanya dalam Islam minimal, ya minimal itu sedablik-dablik dawuh Kanjeng Nabi itu adalah apa? Fi kulli sab'ati ayam yauman. Nah, ini karena saya pernah di sana ya gitu, punya apa, anaknya pemilik rumah yang kita kontrak itu seminggu sekali mandi, tapi sekali mandi itu sehari, ya sehari. Loh, mandinya itu di tempat pemandian yang di situ tuh dimandikan. Nah, ya, jadi dimandikan, jadi ya dikusuki, dicetuti kukune. Jadi untuk mandi itu benar-benar bersih. Jadi sehari itu untuk mandi, ya disikwati sekukune, ya disikwati segigile dan lain-lain semua. Jadi sekedar adus ini biaya, ya. Makanya seminggu sekali tapi benar-benar bersih. Nah, mana minimal itu ya dalam ajaran Islam. Kalau di sini kita kan nggak terlintas, ya karena di setiap sudut itu kita bisa mendapatkan air. Coba bayangkan ketika di daerah-daerah yang di situ sulit air, tapi sesulit apapun diupayakan minimal sedablik-dablik wis pitung dina sekali. Karena kita tidak tertutup kemungkinan kita tidak seideal di daerah yang seperti kita tempati. Ya, kayak dulu di sarang pondok susah untuk kita mandi, dan itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tapi lah, yang ketiga al-amru bi qasil adfar. Ya, yang ketiga itu adalah di situ perintah untuk memotong kuku. Ya, jadi Islam itu indah. Ya, mandi bersih, kukunya dipotong, ya, terus giginya ya disikat, pakaiannya bersih. Main dawuh Kanjeng Nabi khamsun minal fitrah al-khitan wastihdad wa nafdawan wa natful ibti wa taklimul adhafir wa qasus sarib. 5 itu termasuk fitrah di dalam Islam. Khitan, istihdad, ya, istihdad itu menyukur bulu kemaluan sampai bagian jero itu dirawat. Nah, sementara yang nampak di kita kadang seberapa Islamnya yang ditampakkan seberapa kemprong. Oh, dene mandan tasawuf sepedek us kukune dawa, rambutnya gondrong. Ya, rambutnya gondrong, untune kuning, klambine sarunge ngepir kayak sok bakar. Ya, klambine putih nganti gulune coklat. Nah, ya. Lah, mestinya ketika kita benar-benar kita pahami bahwa ngati tidak hanya yang nampak, yang tidak nampak pun dalam ajaran Islam itu diperintahkan. Bulu kemaluan itu juga harus dijaga, dibersihkan, dipotong, ya, wanatful ibti, kelek, ya, sampai kelek, sampai bulu kelek sampai mentungul, ya, memotong kuku, ya, wakosusa sarip, ya, kumis itu, ya, kumis brewok itu ditata sing rapi. Ojo mentang-mentang dipahami sebagai sunat tapi asal
masalah salan kumis jenggot madul ora karuan wis ngono jere sunat ya, tapi harus dipahami bahwa ada susah syarif ya, kumis itu dijaga, jangan kemudian pembenaran dengan hal-hal yang tidak jelas. Nah, sampai Kanjeng Nabi juga laulan asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaqi inda kulli sholat. Seandainya kau tidak memberatkan atas umatku, niscaya akan saya perintahkan umatku untuk menggunakan siwak pada setiap sholat. Artinya apa? Bahwa setiap saat umat Islam itu kelihatan bersih. Ya itu justru itu. Nah selama ini kan enggak. Ya, karena kita dibodohi dengan yaitu sinetron. Seberapa walinya uripe nang alas, wah. Nah gambaran kita itu apa sampai lumutan. Nah ya, sampai kadang perilaku kita itu ora apa nganti kaya lumutan wis ora karuan, wis kemproh, wis ora karuan ya. Sunate klambi putih tapi yo sampai dadi putih dadi coklat. ora coklat kuning seuntune. Iku saking ten Allah ya, ajarane Kanjeng Nabi wis kena. Artinya ini saking menganggap pentingnya itu tidak kebersihan di dalam ajaran agama Islam. Ya rapik lah, sing penting minimal rapi. Nah itu bisa sampai doa Allah wa thiyabuka fatahhir ya, apa itu. Nah sampai Kanjeng Nabi juga sampai dawuh ya, Kanjeng Nabi ku dawuh ya kepada sahabatnya, innakum qadimuna ala ikhwanikum ya, ketika kamu mendatangi saudara-saudaramu fa aslihu rihalakum ya, bagusi tunggangan yo sing pantes ya, sing pantes wis minimal yo rapi, syukur-syukur kok bisa mampu ya. Fa amma binik mati robika fahati sampean bisa tampil sing pantes yo fa aslihu rihalakum ya, wa aslihu libasakum, klambine nek kudu sing bagus, ora bagus lah yus minimal berarti rapi. Paham sih? Nunggang kuda yo kuda minimal rapi, lampune madhep ngetan ngundon wis ora karu-karuan. lah ya, yang mau sing rapi rihalikum fa aslihu libasakum hatta takunu ka'anakum samatan fina, sehingga kamu itu menjadi nampak tampil beda ya, tampil beda. Sama itu bagian pada anggota tubuh yang tampak beda ya, sebagai andeng-andeng ya, bos katon nampak ya. Lah itu sama itu ya, pokoknya bagian yang ada dalam anggota tubuh kita yang secara warna itu adalah berbeda ya. Lah finnasi hatta takunu ka'anakum samatun finnas fa innallaha la yuhibbul fuhsya walat tafakhus. Qala ta'ala innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin ya. Walaqad ja'ala dintanis fal iman faqala faqala atuhuru satrul iman ya. Jadi tunggangan ya, pamane zaman biyen onta ya ana sekedupe. Sekedup ki sing kaya umahan dibagusi, sehingga Anda seolah-olah itu kayak sama itu alamat yang ada pada badan yang warnanya itu nampak berbeda dengan yang lain ya. Innallaha la yuhibbul fuhsya. Al fuhsya itu qabih ya, ala perkataan atau pekerjaan yang buruk itu jangan kamu lakukan, apalagi tafahus sing banget alane ya. Ini juga harus dipahami hati seperti itu ya. Jadi kok sampean wong jam kudu sing
pantes. Kok sampean kok mampu tuku mobil, ya wis tuku ya, tuku nek perlu sing pantes. Suatu saat nanti nganggo sing pantes. Pakaian nek sampean mampu apik wis tuku. Ya, ora masalah. Jangan dipahami terus bahwa Islam itu identik dengan kelomprak sing penting atine. Nek kelomprak akeh atine kelomprak. Ya. Padahal sampean wong pikirane ruwet. Wis metune mesti pikiran ruwet. Ya, metune kok hasil sing ruwet. Main seperti yang tadi dikatakan. Ya, ketika kamu taat, mesti pikirannya itu akan melahirkan kebaikan. Maksiat itu secara otomatis itu juga akan melahirkan sesuatu yang tidak baik. Mana sampean takut nanang rasanya dewek bisa. Sampean melakukan ketaatan plong. Sampean melakukan maksiat, melakukan nuruti nafsu. Wis ora sah konangan lho sampean mesti atine kedadapan. Sampean nyolong duren orang mesti ngerti. Ketemu sing duwe melipir. Lah, itu secara otomatis itu akan seperti itu. Makanya dalam ajaran ini qadimuna innakum qadimuna ala ikhwanikum. Sampeyan mekani fa aslihu rihalakum. Iku nek pancen mampu. Artinya bagus bukan berarti harus yang bagus yang mahal, bukan. Ya minimal sing terbaik sing sampean mampu. Yang terbaik sampean mampu. Wis ki duwe Honda loro siji bodhok siji bener ya garep menganu wis ngormati ya mandan nganggo sing bener. Lah umpamane ya sehingga ya iku iki klambi iki mandan sing biasane garep iki ya wis nganggo klambi sing mandan bener hatta takuna ka anakum samatun finnas. Tadi tampil beda ya, beda tapi bukan berarti beda krono apa, tapi krono kepantesan luas ya. Lagi di antara Islam itu sangat memperhatikan itu. Jadi kadang bertolak belakang dengan perilaku yang selama ini nampak di kita. Karena sekali lagi iku wali itu apa 10 tahun. Wah ya, jadi semakin kemproh itu malah menjadi nilai plus. Ini orang wali orang mungkin orang tua itu 10 tahun bisa tetap ini akhirnya melahirkan dulu. Seandainya terus sampean tiru dan itu ternyata wali temenan, sampean wali apa udu? Masalahnya kan di situ yang kita tidak memahami. Seandainya kok dia wali, kita wali apa bukan? Lah iya. Sekarang kita pengen tiru gaya orang alim. Kita orang alim bukan. Nah masalahnya kan itu. Nah sementara itu kadang kita gak mencerna, tidak memahami hal-hal seperti itu. Orang mungkin, nek wong biasa orang mungkin. Wah, kadang ana sing muda, bisa orang penyakitan, orang mati muda padahal. Nek orang wali orang mungkin. Wah, gitu orang. Nah, tapi kita berpikir yang lebih ilmiah saja ya. Artinya bahwa Islam itu begitu penting ya. Begitu menjunjung tinggi asas-asas kebersihan kesucian pada umatnya. Sampai di situ hadis, sampai dalam Al-Qur'an pun dengan sore. Kita yang kayak gitu saja lah. Nggak usah kita sing aneh-aneh yang justru keluar dari jangkauan kita. Ya seandainya itu kok wali, terus kamu itu siapa? Nah ya kan, masalahnya kan udah. Sementara kita kadang tiru-tiru gayane tok. Ya, lu sampean ora kiai gayane kayak kiai, ya iki malah medeni wong. Iki malah membahayakan. Iki identik wong alim. Lu sampean wong goblok tiru wong alim, repot. Itu dalam tanda
petik. Artinya kita memposisikan diri kita dalam kapasitas kita. Makanya dalam jelas harapan orang beruntung itu hanya dua, al-alim wal muta'alim. Nek sampean orang ngerti ya berarti sampean ngaji, nek sampean bisa mulang ya berarti sampean mulang. Wis iku. Nah khairul liman siwahum ora usah diwalik-walik. Itu jelas ya. Tadi acaranya ini gampang tur asik ya. Lah, hikmatu tasyri'i thaharah. Lah, kenapa di situ ada perintah thaharah? Lah, di sini ada hikmah. Lah, hikmah daripada syariat thaharah itu ada beberapa hukum ya. Di antaranya yang pertama itu ada beberapa hikmah, di antaranya jelas bahwa thaharah itu memang itu adalah panggilan fitrah. Karena apa? Manusia itu fitrah manusia pasti memiliki kecenderungan senang terhadap kebersihan ya, tidak senang dengan kemproh kotor, itu tidak mungkin. Nah, karena secara watak agama Islam itu adalah dinul fitrah, maka secara otomatis bahwa di dalam ajaran Islam pun di situ memerintahkan untuk senantiasa bersuci dan senantiasa menjaga kebersihan ya. Jadi orang cekelane kok dina-dina tasbih tapi kemproh, tampilane kemproh, panggonane kemproh. Jadi sing penting Gusti Allah. Ya Gusti Allah yang nganggo ajarane Allah. Padahal sono sing ora gubris ini itu ya repot. Wah, Islam dinul fitrah. Lah, fitrah secara fitrah manusia itu pasti semua itu memiliki kecenderungan suka terhadap kebersihan, senang terhadap keindahan. Makanya di dalam Islam itu memerintahkan kita untuk senantiasa bersuci dan senantiasa menjaga kebersihan. Nah, terus hikmah yang kedua, hikmah kedua adalah apa? Yaitu menjaga kemuliaan muslim, keluhuran muslim. Nah, ya sama bahwa manusia itu pasti memiliki kecenderungan yaitu untuk selalu bersih ya, bersih dan punya kecenderungan untuk berkumpul ya, untuk berkumpul dengan orang-orang yang bersih, duduk dengan orang-orang yang bersih dan tidak suka dengan orang-orang yang kotor ya, dan bahkan kita menghindari. Dan mungkin terus kita saya itu senangnya itu kalau sama orang-orang gila yang dekil-dekil rasanya baunya nikmat buat orang. Nah, itu menunjukkan bahwa itu adalah fitrah. Pasti kesenangan bau-bau yang harum ya. Terus ambune apa jipek wis seawak tekan rambut mambune kelek kabeh. Nah iki wadah ya ora bisa, yaitu tidak menjaga kemuliaan daripada seorang muslim. Wale apa nang Arab iku akeh wong sedekah minyak wangi. Ya sedekah minyak wangi. Waya jamaah ngadeg nang lawang sono minyak wangi tul. Ya. Jadi wong wis paham kalau budaya di Arab. Ketika nono berarti segari ngulungi tangan tul. Supaya apa? Ambune wangi ya. Jadi ini Islam indah ya, mau sering iki muecus tasbih sekepel-kepel liwat sering mambune kelek kabeh. Ujung rambut tekan ujung kaki mambune kelek kabeh. Repot ya, ndak menjaga kemuliaan seorang muslim ya, ini harus dijaga ya. Dan secara fitrah jelas kita juga lebih senang dengan orang yang rapi. Di situ orang yang minimalis mabune ora apa ya. Lah karena Islam itu selalu menjaga atas kemuliaan mukmin, keluhuran mukmin, maka di dalam Islam memerintahkan untuk senantiasa bersih. Supaya apa? Dia akan berada di antara sekelilingnya atau teman-teman, dia termasuk senantiasa kelihatan mulia dan agung. Yang ketiga,
hikmah syariat toharoh yaitu apa? Untuk menjaga supaya kita itu senantiasa sehat. Nah, kebersihan ini menjadi pangkal, ya, kebersihan ini adalah menjadi pangkal untuk menghindari dari penyakit. Karena apa? Penyakit itu sebagian besar itu adalah kemudian berkembang di antara manusia, itu pasti kebanyakan di situ sumbernya itu adalah karena kotor, ya, karena kotor, ya, karena kotor, lingkungan yang kotor atau polusi yang menimbulkan udara yang kotor. Makanya dalam Islam maka itu bisa diawali dari tubuh kita, yaitu dengan minimal kita membasuh tubuh kita, membasuh wajah kita, tangan kita, hidung kita, kedua kaki kita. Loh, makanya di antara syariat wudu kenapa? Ikan sampean mesti takut, lho kok ngentut kok sing dibasuh raine, sampean tahu janggal ora? Lah, logikane kan mestine wong ngentut berarti cewek. Kan orang nyambung, ngentut kok malah sing dibasuh rai tangannya. Loh, nah ini permasalahannya. Loh, kenapa dalam wudhu kok yang dibasuh itu? Nah, karena ini anggota-anggota inilah yang anggota-anggota ini berpotensi lebih sering bersentuhan dengan kotoran dalam tubuh kita. Jajal sampeyan sih, ya. Angan-angan sing anggota tubuh yang harus dibasuh itu adalah anggota yang di situ lebih banyak berpotensi untuk bersentuhan dengan kotoran. Makanya syariat wudu di situ diantaranya yaitu ghuslul wajah, kedua tangan, hidung, kaki. Lah, ini kan yang lebih banyak bersentuhan dengan kotoran, udara, hidung, ya, barang kita sentuh dengan tangan, kita kemana-mana berjalan dengan kaki. Nah, makanya potensi bersentuhan dengan kotoran itu paling banyak itu adalah pada anggota-anggota wudu yang harus dibasuh, ya. Makanya dalam sehari harus dibasuh minimal yaitu paling beberapa kali, ya, beberapa kali. Kulli yaumin yaj'alu khairan minal amrod. Paling ora rata-rata 5 kali. Meskipun bisa jadi ya kurang dari 5 itu bisa, selama dia itu belum batal, ya. Jelas ya. Hikmah yang keempat, ya, yaitu ketika kita menghadap kepada Allah. Sholat itu adalah kita menghadap kepada Allah, kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, menghadap kepada Allah. Maka etikanya ya jelas bahwa menghadap ketika kita bermuamalah dengan manusia saja dalam Islam itu ditekankan supaya kita dalam keadaan bersih. Lu apalagi ketika kita menghadap kepada Allah, maka tuntutannya di sini idealnya harusnya itu tidak hanya bersih dohir, tapi juga di situ termasuk batin. Karena apa? Karena Allah sendiri itu yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Ini Allah. Nah, makanya ketika kita menghadap Allah, itu idealnya kita harus dalam keadaan rapi. Itu sampean ngadep Gusti Allah karo kondangan iki najis konda. Iya. Lho yo semboyong wis kaos bolong wis ndak masalah, tapi giliran kondangan direwangi nyilih. Padahal innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Ya, gitu langsung. Nah, jelas ya. Jadi makna toharoh dan hikmah syariat daripada toharoh. Nah, selanjutnya adalah
air al-miyahu alladzi yutadhharu biha. Ya. Dibaca nggo penjabarannya pertemuan depan ya. Al-miyah jam'u ma'in wa hiya ma'u sama wa ma'ul bahri wa ma'ul bi'ri wa ma'un nahri wa ma'ul ain wa ma'u salji wa tan dari juhadil miyah jam'at tahta qaulina manzala minas sama au naba'a minal ard. Qala Allah ta'ala wa anzala minas sama'i ma'an tahura wa qala ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma fa in tawadda'na bi atisna afana tawadda'u bima'il bahri faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tahurun ma'uhu al-hilu maitatuhu ra'a al-khamsa wa qala Tirmidzi hadis hasan sahih. Air-air yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, sebenarnya air-air yang bisa digunakan itu secara global itu bisa diistilahkan dengan yaitu air yang turun dari langit atau muncul dari bumi. Jadi semua air yang turun dari langit atau air yang dari bumi. Nah, ketika kita yaitu ma'u sama, air hujan, ya, wa ma'ul bahri, ya, air laut, ya, wa ma'ul bi'ri, air sumur, wa ma'un nahri, air tawar, ya, wa ma'ul ain, ya, air dari sumber mata air, wa ma'u salji, ya, air salju. Nah, sama air salju tidak terlintas, tapi kalau di luar negeri itu bisa berbulan-bulan lelehan salju. Jadi setelah musim dingin itu salju meleleh itu sampai berbulan-bulan. Nah, itu bisa digunakan untuk wudu. Makanya secara umum berarti semua air yang turun dari langit atau bersumber dari bumi itu bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ini sebenarnya potensi air lah kalau itu kan karena nah sekarang mungkin sampai yang takon sekarang mau wit gedang dipres banyune bisa untuk bersuci apa enggak. Nah, itu mungkin itu itu karena itu mengandung air ya, bisa jadi nanti itu menjadi wilayah fikih ya. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura wa yunazzilu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Ya, air-air yang turun dari langit atau bersumber dari bumi. Nah, juga dalam hadis itu didasarkan ada seorang sa'ala rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika itu ada seseorang itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innan narkabul bahra. Ya Rasulullah, ya, kita itu orang yang berada naik perahu di tengah laut. Wa nahmilu ma'ana qalil minal ma', dan kita hanya membawa perbekalan yaitu sedikit air. Fa in tawadda'na bi atasna. Ketika air itu kita gunakan untuk wudu, maka kita akan kehausan. Bagaimana nih Kanjeng Nabi? Afana tawadda'u bima'il bahri? Apakah bolehkah kita berwudu dengan menggunakan air segara? Apa jawabannya Kanjeng Nabi? Jawabannya wa tahurun ma'uhu al-hillu maitatu. Bahwa air laut itu suci dan bahkan bangkainya di situ itu halal bangkainya. Artinya bangkai itu adalah binatang laut yang mati tanpa melalui sembelihan syariat. Ya, berarti kategori mana sampean kudu paham definisi, jangan gampang menyederhanakan istilah. Berarti kategori batang berarti sesuatu yang tidak disembelih dengan sembelihan syariat.